Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi hamdilani asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'a ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Dan sekarang langsung saja kita masuk ya di halaman 65 di pembahasan baru ya, pembahasan contoh ke-12 dari contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekarang ya setelah kita bahas tentang isti'adzah, kita lanjut ya ke contoh ke-14 yaitu wa dalilul isti'adzah, tentang pembahasan isti'adzah. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa dalilul isti'adzati wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Dan dalil dari istighatsah ya, pembahasan ini adalah pembahasan tentang istighatsah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ya, surat Al-Anfal ayat 9. Allah mengatakan, ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan istighatsah kalian. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-istighatsatu talabul ghauts wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halaki wa huwa aqsamun. Istighatsah itu adalah talabul ghauts, meminta al-ghauts. Ghauts itu apa? Ghauts itu adalah al-inqadh, penyelamatan dari kesulitan atau kebinasaan. Nah, maka dari sini ya, para ulama ya, menyebutkan ya, bahwa yang namanya istighatsah itu tidaklah dilakukan kecuali setelah terjadinya musibah. Paham ya? Jadi kalau isti'adzah itu pembahasan sebelumnya itu dilakukan sebelum terjadi sesuatu kejadian begitu. Kita minta perlindungan pada Allah. Nah, kalau istighatsah bedanya di sini ya. Nah, maka istighatsah itu dilakukan setelah terjadinya musibah atau perkara yang ia takutkan itu. Ya, contoh sekarang ini baru ada corona. Maka seorang tolabul ghauts, minta supaya diselamatkan dari corona, minta supaya corona diangkat, minta supaya corona hilang. Ini istighatsah golongannya. Paham ini? Setelah terjadinya apa? Musibah itu. Nah, istighatsah di sini minta untuk diselamatkan dari kesulitan dan kebinasaan di sini ada alhamdulillah. Mohon maaf. Ada beberapa jenis. Al-awal, jenis yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Tolong kasih garis bawah. Beristighatsah kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza min afdhalil a'mali wa akmaliha. Dan ini merupakan amalan yang paling mulia dan paling sempurna. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Yang mana beristighatsah kepada Allah ini merupakan kebiasaannya orang-orang, kebiasaannya para rasul dan para pengikutnya. Ya. Dalil dari dalilnya bahwa istighatsah kepada Allah ini harus kepada Allah adalah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini adalah kisah ketika Nabi SAW ya beristighatsah. Kapan? Ketika perang Badar. Ya, di mana Nabi hanya kurang lebih saat itu 313 ya, bersama 313 pasukan, musuhnya 1000 dengan peralatan perang yang lengkap. Sedangkan Nabi hanya membawa peralatan perang seadanya. Ya, berarti kan ini dalam kesulitan besar. Ya, 313 versus 1000. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau menengadahkan tangan ke langit memohon kepada Allah. Ya, bahkan dalam satu kisah yang sangat panjang, saking seriusnya Nabi berdoa sampai jatuh ridaknya. Ya, ridak itu yang dipakai di belakang punggung, itu kain yang dipakai di belakang punggung sampai jatuh, sampai dikembalikan oleh Abu Bakar As-Siddiq lagi. Nah, Nabi beristighatsah. Ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, Allah mengabulkan ya, pertolongan. Allah memberikan pertolongan kalian sehingga bisa keluar dari kesulitan tersebut. Ya, Allah kirimkan ya bagi kalian 1000 malaikat yang datang turun terus menerus begitu. Surat Al-Anfal ayat
Inilah ya wujud dari pelaksanaan istighotsah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini, wa kana dzalika fi ghazwati Badr. Ini ketika perang Badr, hina nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikina fi alfi rajulin. Ketika Nabi melihat bahwa kaum musyrikin itu 1000 orang jumlahnya. Wa ashabuhu 300 wa bid'a asyara rajulan. Sedangkan Nabi itu hanya dan para sahabat hanya 300 sekian, 313 sampai 319 orang. Fadakhalal arish, ya. Maka Nabi pun masuk ke arish. Arish di sini apa? Seperti tenda tendanya pimpinan perang, ya. Yunashidu rabbahu, Nabi ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rafi'an yadaihi mustaqbilan al-qiblata. Nabi mengangkat tangannya sembari menghadap kiblat. Yaqulu Allahumma anjiz lima wa'atani, ya Allah, tunaikan kepadaku apa yang kau janjikan kepadaku, ya Allah. Allahumma intuhlik hadhil asabata, ya Allah, intuhlika, jika engkau membinasakan golongan ini. Maksudnya apa? Nabi dan para sahabat yang ada saat itu, kaum muslimin yang ada saat itu, min ahlil islami, dari orang Islam, la tu'bad fil ardi, engkau tidak akan disembah di bumi, ya Allah. Ya, kalau kaum muslimin hilang saat itu, ya hilang begitu. Nah, wa ma zala yastaghithu bi rabbih rafi'an yadayhi hatta saqata rida'uhu. Nabi terus demikian beristighotsah kepada Allah dengan sembari menengadahkan kedua tangannya sampai jatuh ridaknya. An mankibaihi, dari pundak beliau. Fa akhadha Abu Bakrin radhiyallahu anhu rida'ahu, ya, kemudian Abu Bakar mengambil ridaknya, fa alqahu ala mankibaihi thumma altazamahu min waraihi. Ya, kemudian Abu Bakar mengambilnya lalu menutupkan, mengembalikannya, ya, menegapkannya kepada Nabi, ya, dari belakang, ya, jadi ditutupkan lagi ke pundak Nabi. Waqala, dan Abu Bakar berkata dengan penuh keyakinan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbaka, cukuplah doamu kepada Tuhanmu. Fa innahu sayunjizulaka ma wa'adaka, maka Tuhanmu sungguh-sungguh akan menunaikan kepadamu apa yang telah Ia janjikan kepada engkau. Ya. Allah akan menunaikan janjinya, wahai Nabi. Abu Bakar menguatkan Nabi demikian. Fa anzalallahu hadhil ayat, maka turun ayat ini, masya Allah, ya. Jadi Nabi SAW beristighotsah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kisah perang Badr ini. Ya, maka kita selaku umatnya mengikuti. Kalau mau istighotsah, ya istighotsah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Taib. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, al-istighotsatu bil amwat, istighotsah dengan orang mati. Au bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirina alal ighotsah, atau minta kepada orang hidup tapi tidak hadir, tidak ada di dekatnya dan tidak mampu untuk memberi pertolongan itu. Tolong kasih garis bawah sama ini. Yang kedua ini, istighotsah pada orang mati atau orang yang tidak ada ini. Bagaimana hukumnya? Fahadha syirkun, ini adalah kesyirikan, syirik besar ini, ya. Nah, li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqid, ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang melakukannya kecuali dari siapa yang meyakini annaha ula'i tasarrufan khafiyan fil kauni, bahwa ya, orang mati atau orang yang jauh itu bisa mengatur, memiliki pengaturan yang tersembunyi di alam semesta. Jadi dia nggak mungkin dia minta tolong pada orang mati itu kecuali dia meyakini si orang matinya ini bisa mengatur alam semesta, kan begitu. Nah, fayaj'alu lahum khattan, ya, minar hadzan ini. Fayaj'alu lahum hadzan minar rububiyyati. Nah, qala Allahu azza wa jalla. Maka orang yang berbuat demikian berarti dia telah menyerahkan, memberikan sebagian dari sifat rububiyah kepada orang mati atau orang ghaib tersebut, orang jauh tersebut, ya. Ini dilarang. Ya, dan ini ternyata banyak, ya, istighotsah ke makamnya fulan, istighotsah dengan fulan yang padahal orangnya jauh, ya. Orangnya di Yaman yang istighotsah di Indonesia. Nah, ini syirik besar ini. Nah, dia meyakini orang yang di Yaman itu bisa mengatur alam semesta berarti. Ya. Maka ini, ya, larangan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Ya, siapakah yang mengabulkan doanya orang yang kepepet? Muttar itu orang yang kepepet. Jika ia berdoa kepadanya, dan siapa yang bisa menyingkap kesulitan? Siapa yang bisa menghilangkan kesulitan? Dan siapa pula yang bisa menjadikan kalian itu khulafa'al ard, orang yang hidup saling silih berganti, mati, ada yang hidup lagi, mati, kemudian ada yang beranak dan sebagainya. Siapa yang bisa menjadikan kalian beranak pinak di bumi ini? Apakah ada Tuhan bersama dengan Allah? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena tidak ada yang bisa mengabulkan doanya orang yang kepepet, tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan, tidak ada yang bisa menghidupkan orang dari generasi ke generasi kecuali Allah semata. Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, istifham, ya, tapi tidak, jawabannya jelas, ya. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit orang yang mau memikirkan. Surat An-Naml ayat 62. Baik, jadi yang kedua ini hukumnya apa? Syirik besar. Lalu yang ketiga, atsalits al-istighatsatu bil ahya'il alimina, ya, al-qadirina 'alal ighatsati. Minta tolong kepada orang hidup dan dia tahu terhadap masalahnya ini dan dia mampu untuk menolong. Kasih garis bawah nih. Ya, minta tolong pada orang yang hidup dan dia tahu dia kena masalah ini dan dia mampu untuk menolong. Nah, ini bagaimana hukumnya? Hadza jaizun. Ini hukumnya boleh. Contoh kal istighatsati bihim, ya, seperti minta tolong kepada mereka, sebagaimana Allah mengatakan tentang kisahnya Nabi Musa, fastaghatsahu alladzi min syi'atih, maka beristighatsahlah, minta tolonglah orang yang dari sukunya, dari kelompoknya, yaitu dari Bani Israel, alalladzi min aduwihi, minta tolong kepada Musa atas orang yang menjadi musuhnya. Jadi kisahnya ada orang dari kalangan Bani Israel berkelahi dengan orang Qibti, penduduk asli Mesir. Maka orang yang dari Bani Israel itu minta tolong kepada Nabi Musa. Jelas kan? Nah, ya, lalu apa yang terjadi? Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Musa memukul si orang Qibti itu, orang musuhnya Bani Israel tadi ini, sampai orangnya itu mati. Surat Al-Qasas ayat 15. Syahidnya di sini adalah orang Bani Israel tadi kan sedang kesulitan. Dia minta tolong Nabi Musa dan ditolong oleh Nabi Musa. Nabi Musa ada di situ, Nabi Musa tahu dan Nabi Musa mampu untuk menolongnya. Syahidnya di situ. Jadi minta tolong kepada orang yang hidup ada dan bisa menolongnya itu dibolehkan. Ya, contoh lagi misalkan kita nggak bisa berenang, minta tolong temannya untuk ngelatih renang misalkan, itu boleh, ya. Sedang kesulitan, nanti kan kalau pas kesulitan renang di airnya, temannya ada apa-apa temannya bisa nolongin dia, ini boleh, ya. Contoh seperti itu, paham ya? Lalu yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatun khafiyatun. Kasih garis bawahnya sampai sini. Minta tolong kepada orang yang hidup tapi dia tidak mampu, tanpa keyakinan bahwa dia itu memiliki kekuatan tersembunyi. Jadi tanpa keyakinan dia itu memiliki kekuatan tersembunyi, ya. Contoh, an yastaghithal ghariqu bi rajulin mashlul. Orang tenggelam minta tolong kepada orang yang kesulitan berenang, itu minta tolong kepada orang lumpuh. Mashlul itu orang lumpuh. Fahadza laghwun wa sukhriyatun biman istaghatsa bihi. Maka ini adalah gurauan dan celaan, perendahan kepada yang dimintai tolong ini, ya. Maka fa yumna'u minhu li hadhil illah. Maka seperti ini dilarang karena sebab ini, ya. Wali illatin ukhra, dan ada sebab yang kedua. Jadi sebabnya itu ya karena emang dia nggak bisa nolong, ya nggak boleh minta tolong pada orang yang nggak bisa. Nah, sebab yang kedua, wahiyal ghariqu rubbama tarra bidzalika ghairuhu, ya. 6. Tawahama ini bacanya. Fatawahama anna li hadzal mashluli quwwatun khafiyatun, ya. Na'am, anna li hadzal mashluli quwwatan khafiyatan yunqidhu biha minasyiddati. Ya, sebab yang kedua dilarang untuk minta tolong pada orang yang tidak mampu, seperti orang mau tenggelam minta tolong pada orang cacat seperti ini, ya, orang
lumpuh seperti ini karena ini. Bisa jadi orang yang melihat itu akan tertipu, di mana ya terbersit di hati mereka bahwa orang cacatnya ini memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa menyelamatkan orang dari kesulitan. Ya, maka ini dilarang. Paham ya? Jadi minta tolong kepada orang yang tidak mampu menolong ya tidak boleh begitu. Jadi ada 4 ya istighotsah ini. Istighotsah kepada Allah hukumnya wajib ya, dan itu kebiasaan orang soleh dan para rasul. Yang kedua istighotsah pada orang mati atau orang yang jauh sono, tidak ada ya, tidak bisa menolong secara langsung. Hukumnya ini haram, ini bisa jadi syirik. Lalu yang ketiga istighotsah pada orang yang hidup mampu menolong dia, ini hukumnya boleh. Lalu yang keempat istighotsah pada orang hidup, tahu dia tapi dia tidak mampu menolong, maka hukumnya tidak boleh ya. Nah, ya sampai sini insya Allah jelas ya. Taib ya, dan kita bahas ya, satu lagi ya tentang adzabah ya. Adzabah. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala. Sekarang berarti contoh ke-15 dari jenis-jenis ibadah yaitu nyembelih. Nah, apa itu adzabah? Ya, menyembelih. Ya, menyembelih. Adzabhu izhaqur ruhi bi iraqatid dami ala wajhin maksusin. Ya. Adzabah itu menyembelih itu adalah menghilangkan roh. Maksudnya apa? Menyembelih lah. Ya, menghilangkan roh satu hewan dengan mengalirkan darah dengan tata cara tertentu, tata cara khusus ya dia nyembelih begitu. Nah, nyembelih ini kalau untuk bagaimana hukumnya nanti? Ini termasuk ibadah. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakan, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya, dan dalam sunnah Nabi mengatakan la'anallahu wa minas sunnati la'anallahu man dabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi menyembelih ini ya adalah ibadah, harus diberikan kepada Allah semata. Ya, makna menyembelih tadi sudah kita sebutkan. Dan wa yaqau ala wujuhin. Menyembelih ini terjadi dalam beberapa sisi. Yang pertama al-awwal an yaqa'a ibadatan, kasih garis bawah. Ya, menyembelih yang bernilai ibadah. Bagaimana itu? Bi an yaqsida bihi ta'dhimul madhbuhi lahu wa tadhalluli lahu wa taqarrubi ilaihi. Yaitu menyembelih ibadah yang dimaksud, ya ini tolong kasih garis bawah nih, menyembelih ibadah. Menyembelih untuk ibadah. Bagaimana maksudnya? Yaitu ia bertujuan dengan sembelihannya itu untuk mengagungkan yang dia beri sembelihan dan menghinakan diri di hadapan yang ia beri sembelihan, merasa rendah diri di hadapan yang ia beri sembelihan itu, dan mendekatkan diri kepada yang ia beri sembelihan. Paham kan? Menyembelih dengan tujuan mengagungkan yang diberi sembelihan, merendahkan diri di hadapan yang diberi sembelihan, mendekatkan diri kepada yang diberi sembelihan. Ada 3 tujuan dari menyembelih ibadah ini. Paham? Fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala. Maka nyembelih ibadah ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah semata. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah semata. Ya, alal wajhil ladzi syara'ahu Allah ta'ala. Sebagaimana yang Allah tetapkan sesuai dengan syariatnya. Wa sarafahu li ghairillahi syirkun akbar. Dan memalingkan sembelihan ibadah ini kepada selain Allah, ini adalah syirik besar. Dalilnya ya, apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ya dalam firman Allah ini, qul inna sholati wa nusuki, katakan salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi salat ya, hidup mati disebutkan bersamaan dengan nyembelih ini. Ya, nyembelih ini disatukan dengan salat, hidup dan mati ini hanya kepada Allah semata. Ya, maka yang dimaksud menyembelih di sini adalah menyembelih untuk mengagungkan, merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada yang diberi sembelihan tadi. Ini harus diberikan pada Allah semata. Kalau diberikan pada selain Allah, syirik besar. Apa ada? Ada. Ya, ada ternyata.
Jadi orang nyembelih dengan tujuan mengagungkan, merendahkan diri, dan mendekatkan diri supaya selamat dari musibah kepada selain Allah. Contoh menyembelih ya, seekor sapi atau kerbau lalu dilarung di laut. Berarti dia memberikan sembelihan itu kepada si penunggu laut. Atau mau bangun rumah nyembelih ayam, nanti diberikan untuk pendekatan diri kepada yang bau rekso tanah di sekitar itu katanya. Berarti ini dia menyembelih ibadah kepada selain Allah. Ini hukumnya syirik besar. Paham ya? Dilarang seperti itu. Ini yang pertama, sembelihan ibadah. Lalu yang kedua, ya, an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatin li ursin aw nahwi dzalika. Kasih garis bawah sampai sini ya. Nyembelih untuk memuliakan tamu atau walimatul urs. Urs itu pakai sin biasa ya, bukan shin. Jadi anak KMI tidak boleh ngomong walimatul urs pakai shin. Tapi yang benar urs. Artinya apa? Urs. Apa artinya? Pengantin, yang mempelai. Arusun itu mempelai perempuan. Arisun itu mempelai laki-laki. Dua mempelai bahasa Arabnya arusani, kedua mempelai. Ya, jadi walimatul urs. Jadi bukan urs begitu. Tulisan-tulisan di Indonesia salah berarti itu ya. Taib ya. Jadi yang kedua ini nyembelih untuk memuliakan tamu atau walimatul urs. Bagaimana ini hukumnya? Ya. Fahadha ma'murun bihi imma wujuban au istihbaban. Maka ini hukumnya diperintahkan. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Dalilnya sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memulaikan tamunya. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibni Auf aulim walau bisyatin. Ya. Walimalah kamu walaupun dengan satu ekor kambing. Jadi ini ya, Nabi SAW ya, memerintahkan memuliakan tamu. Jadi ada kisah ya, satu ketika ada khalifah begitu ya, tertarik dengan kudanya seorang penduduk desa ya, karena kudanya sangat bagus dan sebagainya begitu, sangat ideal lah begitu. Lalu khalifah ini menyuruh panglima perangnya untuk membeli kuda tersebut. Nah ketika panglima perang datang itu ke rumahnya orang yang memiliki kuda ini, dia baru nggak punya suguhan sama sekali. Lalu panglimanya disuruh masuk ke rumahnya, disuruh nunggu dulu, tunggu sini dulu. Apa yang dilakukan si pemilik kuda itu? Menyembelih kudanya, dimasak, lalu dihidangkan ke panglima perangnya tadi itu. Monggo dipun rahabi, monggo ini dimakan hidangannya. Memuliakan tamu kan? Ya. Nah lalu baru ditanya. Jadi ini sunahnya demikian ya. Orang itu dimuliakan dulu, baru ditanya. Tamu itu disuruh masuk dulu, dimuliakan dulu, baru ditanya keperluannya apa. Nah, lalu ditanyalah, keperluannya apa kok panglima perang kok kesini gitu. Ini saya mau diperintah khalifah beli kudamu. Lah, yang kamu makan itu. Masya Allah ya sudah akhirnya. Jadi ini syahidnya apa? Dari cerita itu yang maksudnya saya sampaikan. Seperti itulah ya. Nah, anjuran untuk memuliakan tamu. Ya, jadi boleh menyembelih ayam atau kambing yang dia miliki mungkin untuk memuliakan tamunya. Paham ya ini ya? Atau ini kisah yang kedua ini ya, kisahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi ceritanya itu setelah hijrah, Abdurrahman bin Auf kan pengen menikah lah begitu. Tadinya di Mekah kan Abdurrahman bin Auf ini orang yang sangat kaya sekali. Nah, kalau ketika hijrah beliau meninggalkan semua hartanya, ya enggak? Nah sampai ya beliau ya istilahnya bangkit lagi dari ekonominya itu kan ya, beliau dagang, lalu setelah beliau mendapatkan keuntungan agak banyak, nah beliau pengen menikah. Maka Nabi ya bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, selenggarakan walimah ya, undang orang untuk apa, untuk datang menghadiri pernikahanmu, tahu kamu nikah ya, sembelihlah, hidangkanlah kepada orang itu walaupun hanya seekor kambing. Ini diantara dari sini para ulama ya menyebutkan wajibnya walimah. Ya, walimah itu wajib. Nah, ada yang mengatakan sebagiannya sunnah hukumnya. Nah, jadi ya ini kisahnya untuk memuliakan tamu atau walimah. Hukumnya boleh. Lalu yang ketiga, jenis 9 yang ketiga, an yaqa ala wajhid tamattu'i
bil akli awilit tijar, kasih garis bawah nih ya. Ya, jadi nyembelih untuk bersenang-senang, baik untuk makan atau untuk diperjualbelikan. Bagaimana ini hukumnya? Fahadha min kismil mubah, kasih garis bawah. Ini hukumnya dibolehkan. Ya, fal aslu fihil ibahah, dan hukum asalnya adalah dibolehkan asal nyembelihnya benar sesuai syar'i, matinya hewannya itu benar dengan sembelihannya, diperhatikan begitu ya. Nah, jadi nyembelihnya benar-benar bagus begitu. Nah, dalilnya apa? Allah mengatakan ya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma alimat aidina mimma amilta mimma amilat aidina. Ya, awalam yarau, tidakkah mereka melihat anna khalaqna lahum, bahwa kami ciptakan untuk mereka mimma alimat aidina, dari apa, mimma amilat aidina, dari apa yang kami ciptakan dengan tangan-tangan kami, kata Allah. An'aman, apa yang diciptakan Allah dengan tangannya itu apa? An'aman, apa? Binatang-binatang. Fahum laha malikun, yang mereka bisa menguasai binatang itu, mengendarainya dan sebagainya. Wadhallalna halahum faminha rakubuhum wa minha yakulun, dan kami tundukkan hewan-hewan itu untuk kalian, untuk manusia ya, dan dari hewan-hewan itu kalian naiki, kalian jadikan tunggangan, dan dari hewan-hewan itu sebagian kalian makan. Jadi ini hukum asal dari hewan itu boleh dimakan dan boleh ditunggangi bagi yang apa? Yang memang bisa, ya kuda, onta ya, dan yang semisalnya. Waqad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasba ma yakunu ya wasilatan lahu ya. Dan bisa jadi ini diminta, bisa jadi ini apa? Dilarang ya, sesuai dengan wasilahnya, sesuai dengan perantara penyembelihnya itu. Jadi apa? Kalau nyembelihnya itu benar ya boleh. Dan kalau emang itu jadi mata panjaranya ya boleh, harus nyembelihnya benar. Tapi kalau nyembelihnya tidak benar ya, matinya asal-asalan ya, itu dilarang. Ya. Tapi ini yang bisa kita bahas ya, dari dua jenis, masih satu jenis lagi ya, dari jenis-jenis ibadah yaitu nazar, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.